Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah liburan singkat bisa mengubah cara pandang seseorang seumur hidup, terutama bagi anak-anak asing atau bocil bule? Indonesia bukan sekedar destinasi wisata dengan pantai yang indah. Indonesia telah menjadi tempat di mana mereka merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan di negara asal mereka. Awalnya perjalanan mereka terdengar sederhana. Orang tua mereka membawa mereka ke Indonesia dengan bayangan liburan biasa mengunjungi Bali, Lombok, Yogyakarta, atau bahkan desa-desa kecil di Jawa Timur dan Sumatera Barat. Mereka datang tanpa ekspektasi besar, hanya ingin melihat pemandangan bagus atau mencoba makanan unik saja. Namun, realita yang mereka temui jauh melampaui itu. Di banyak negara maju, hidup anak-anak diatur dengan sangat rapi, namun juga sangat ketat. Segala sesuatu memiliki jadwal, aturan, dan pengawasan yang konstan. Contohnya seperti main harus izin, keluar rumah harus ditemani, dan sebagian besar waktu mereka habis di depan layar gadget. Lingkungan mereka memang aman dan tertib, tapi mereka seringkali kekurangan satu hal krusial, yaitu kebebasan. Begitu mereka masuk ke Indonesia, terutama ke daerah pedesaan, dunia mereka seolah terbalik. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bayangkan, anak-anak ini bisa berlari di sawah, bermain bola di lapangan tanah, hingga nyebur ke sungai bersama teman-teman baru. Semuanya dilakukan tanpa jadwal yang ribet dan tanpa perlu alasan yang rumit. Ada sebuah cerita menarik tentang seorang bocil yang di hari-hari pertamanya di desa merasa bengong. Dia terkejut karena bisa lari kemana saja tanpa ikut kendaraan atau orang asing. Hebatnya lagi, warga sekitar sangat cepat menghafal namanya meskipun dia baru tinggal sebentar. Dan rutinitas favoritnya berubah drastis, dari layar gadget menjadi sarapan di warung, main layangan dengan anak lokal, dan mandi di sungai saat sore hari. Hal-hal ini hampir tidak pernah ia rasakan di negaranya karena kesibukan orang tua dan keterbatasan waktu main. Sedangkan di Indonesia dia merasa hidup lebih hidup. Mari kita bicara tentang Daniel, seorang anak berusia 10 tahun dari Kanada. Awalnya Daniel adalah anak yang pendiam, kaku, dan tidak banyak bicara. Namun, suasana di Indonesia mengubahnya. Saat melihat anak-anak lokal bermain bola, Daniel langsung diajak bergabung tanpa ditanya identitasnya. Anak-anak lokal tidak peduli dia siapa, dari mana asalnya, atau bahasa apa yang dia gunakan. Mereka hanya peduli satu hal, yaitu ayo main. Pengalaman ini sangat membekas bagi Daniel karena di tempat asalnya, anak-anak sering dinilai berdasarkan banyak label atau status. Sedangkan di Indonesia, dia cukup menjadi dirinya sendiri, menjadi seorang anak-anak. Ini menunjukkan betapa kuatnya rasa penerimaan tanpa syarat yang ada di masyarakat kita. Masalah sebenarnya justru muncul saat liburan akan berakhir. Satu persatu dari mereka mulai merasa sedih, bahkan menangis histeris karena tidak mau mengemas barang-barang mereka. Mereka bukan hanya kangen pada tempatnya, tetapi mereka merindukan kebebasan, di mana ada teman-teman baru dan rasa diterima yang mereka rasakan selama di sini. Bahkan ada momen polos di mana seorang anak dari Australia berkata, "Aku nggak mau pulang, aku mau tinggal di Bali saja." Kalimat sederhana ini sebenarnya sangat dalam karena menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi manusia kecil yang bebas dan bahagia. Pengalaman masa kecil meskipun hanya berlangsung beberapa minggu bisa meninggalkan bekas seumur hidup karena anak-anak melihat dunia tanpa prasangka, ego, atau label. Cerita tentang bocil-bocil bule ini mengingatkan kita kembali kepada kekayaan budaya kita yang seringkali kita anggap biasa saja. Keramah tamahan, kebersamaan, dan ruang bebas untuk anak-anak berkembang. Mungkin ada pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih menghargai sisi manusiawi ini di tengah dunia yang semakin sibuk dan teratur. Rambut
Sekarang giliran kalian, pernahkah kalian bertemu anak-anak bule di lingkungan kalian yang punya cerita serupa atau mungkin kalian punya pengalaman serupa saat berkunjung ke daerah lain? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.